puas atau tidak. Ya, itu adalah overall curriculum assessment. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Soal nomor 41, soal UP PPG Bahasa Inggris. Di sini mengenai kepribadian ya. Seorang guru memberikan materi tentang barang produksi dalam negeri. Barang produksi dalam negeri. Ya, tidak lupa yang memberikan arti pentingnya bangsa yang unggul demi kemakmuran rakyatnya. Oke. Berhubungan dengan ini, ya, kegiatan guru yang mengarahkan peserta didik untuk hal tersebut. Oke, kira-kira yang mana yang berhubungan di sini? Eko ya. Eko di sini motif batik. Ya, batik adalah produksi asli Indonesia. Nah, itu dia ya. Jadi ya lebih condong ke eko atau yang paling tepat eko. Ya, karena di sini dikatakan barang produksi dalam negeri. Ya, dia lebih merujuk ke ya produksi Indonesia. Apalagi batik di sini adalah satu-satunya atau produk asli dari negara kita. Itu teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 42. Ya, yang ditanya di sini adalah the appropriate IT-based instructional material to achieve the basic competence. Sini ada to achieve basic competence. Lalu di sini ada IT-based instructional material. Oke, apa basic kompetensinya? Understanding contextual meaning that is related to the social function. Lalu text structure, linguistic features, spoken and written explanation text. Apa kata kuncinya dari basic kompetensinya Bapak Ibu? Explanation text. Kemarin kalau tidak salah kita sudah ada membahas tentang explanation text ya. Sudah. Ya, apa itu? How or why? Yeah. How or why something happens. Ya. Bagaimana sesuatu terjadi? Ya. Bagaimana terjadinya rainbow? Ya, the occurrence of rainbow. Kalau ini tidak bisa kita katakan bagaimana terjadinya cerita Robinson. Ya, karena ini naratif. Jadi explanation itu berhubungan dengan how and why atau how and or why something happens. Is it clear? Clear. Yes, sir. Alright. Kita lanjut ya teman-teman ya, soal-soal tryout UP PPG Bahasa Inggris. Soal nomor 43. Ya, apa yang dikatakan? This shows Mr. Chandra is apakah mencintai tanah kelahirannya atau firm atau authoritative atau discipline atau caring. Ya. Caring. Kita baca. Ya. Sudah membaca ini teman-teman? Jadi tidak bisa malas membaca ya. Sudah. Oke. Soal nomor 43. Ya, ternyata lebih banyak yang salah. Ya. Gimana? Eko isinya dasar. Caring. Ada yang menjawab caring. Bapak Ibu yang salah menjawab apa di sini? Kemarin disiplin. Disiplin. Bapak Ibu, mending salah di sini daripada salah saat ujian di hari HUP PPG Bahasa Inggris ya. Mending salah di sini teman-teman. Ya, kalau udah salah di sini ya biasa, namanya juga latihan ya kan. Kita latihan itu untuk mencapai maksimal, hasil yang maksimal ya. Belajar Bapak dari Ibu kesalahan mengenai belajar bahasa Inggris, Bapak Ibu percaya nggak? Para pakar bahasa mengatakan ya, buatlah kesalahan sebanyak mungkin. Nah, itu Bapak Ibu. Buatlah kesalahan sebanyak mungkin.
Nah, Asal jangan aneh ya? ulang UP sebanyak mungkin. Jangan, Iya, waktu jangan asal belajar, jangan ulang. waktu belajar buat kesalahan sebanyak mungkin. Maknanya apa? Tidak bisa sesederhana itu ya. Maknanya kita harus melihat salahnya di mana, lalu kita tindak lanjuti. Itulah tadi assessment for learning, Bapak Ibu. Assessment for learning. Jadi berdasarkan hasil assessment kita, kita merefleksi diri kita. Apa langkah selanjutnya yang harus kita tetapkan ya. Mr. Chandra is an English teacher in a remote junior high school in North Maluku. He has been teaching there for 5 years. Ya, yaitu Mr. Chandra. He moved to this school from Palembang, pindah tahun 2017. After graduating from a teacher education in its provincial capital. He loved his job. Nah, pertama dia mencintai pekerjaannya. Has never returned. Selama 4 tahun belum pernah pulang ya ke Palembang. Ya, ada sini orang Palembang. One reason is that he will live. One reason is that ya he Satu will leave alasannya. his students without an English teacher. Alasannya kalau aku pergi ya tidak ada yang menggantikan dia itu ya. Nggak ada yang mau ngajar di daerah terpencil. Ya, he teaches his student at school in the morning. Jadi kan dari situ sudah bisa kita dapat kesimpulannya kan. Dia tidak mau pergi walaupun sudah 4 tahun tidak pulang-pulang. Ya. Lah siapa nanti yang menggantikan saya? Bagaimana dengan anak murid saya? Nah, jadi itu menunjukkan hal apa? Ya, ya itulah peduli teman-teman ya. Dia peduli. Bukan maksudnya sini disiplin Bapak Ibu. Kita kalau sudah bekerja setahun ada hak cuti. Ya. Semestinya hak cuti itu harus diambil. Bahkan dia di sini melanggar disiplin semestinya. Ya. Iya benar. Iya. Iya. Karena dia tidak cuti. Oke? Ya, Saking jadi cintanya, caringnya. makin cinta ya, makin cinta. Totalitas. Oke. Kita lanjut teman-teman ya, soal nomor 44. Totalitas. Oke, di sini. Ya, ini hanya mengenai pilihan kata supaya bermakna dengan baik. Nomor 44. Don't forget to look both ways. Jangan lupa melihat kedua arah. Titik-titik kamu menyeberang jalan ini. Before. Iya. Before. Tentu kita kalau mau menyeberang jalan itu kan sebelum kita menyeberang kita lihat kanan kiri. Before ya. Ini mengenai coherence namanya Bapak. Hubungan yang memberi makna yang baik. Hubungan antar dalam hal ini antar dua klausa. Two clauses. Kita lanjut soal nomor 45. Ya, Bapak Ibu. Semuanya salah menjawab. Tetapi nanti Bapak Ibu bisa juga saya salah ya. Bapak Ibu jangan terlalu percaya dengan Mr. IDP ya. Iya. Bisa aja saya salah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini. One of the appropriate achievement indicators. Indikator pencapaian terbaik. Pencapaian apa? Maka untuk tercapainya basic competence ini indikatornya apa? Kita dalam hal ini kita harus tahu, kita harus lihat basic kompetensinya mengenai apa. Ya, di sini ini adalah basic competence. Social function. The students are able to distinguish the social function. Ya, memang kata distinguish ini ada dua masuk ke dua, itu dia ya, dua level ya, dua bagian. Oke, baik itu social functionnya, text structure, linguistic features of specific text. Perhatikan teman-teman ya, specific text. Lalu in the form of official invitations. Oke. Maka berdasarkan dalam hal ini ya ada KKO-nya membedakan. Maka dalam indikator itu KKO-nya harus tegak lurus. Ada istilah tegak lurus sekarang ya. Tegak lurus sesuai.
Coba ternyata di sini ada lagi. By the end of learning process, students are able to, ya itu adalah indicator ya. Kita lihat di sini teman-teman, coba kita lihat di sini materinya specific text, lalu official invitation. Ya, di sini ada unofficial invitation. Di sini juga unofficial invitation. Semuanya unofficial invitation ya. Bentar ya. Ya. Oke, lalu di sini Bapak Ibu selanjutnya ada to identify, lalu to show, lalu to explain, lalu to assess, lalu to evaluate. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan levelnya teman-teman, kalau yang to assess and evaluate ini kan sudah hot ya Bapak Ibu ya, hot, ya. Yang identify, teman-teman, kita perhatikan sini, identify, to show, ya, to explain, ini adalah lots teman-teman ya. Nah. Lalu kita perhatikan teman-teman, di sini linguistic components, apakah sudah ada di basic competence? Ada. Ada. Sudah tercakup. Linguistic components berarti salah satu dari basic competence. Itu dia ya. Lalu important points. Oke, Bapak Ibu, di sini kita perhatikan KKO-nya di sini ini C berapa teman-teman menunjukkan? Menunjukkan C berapa? C2 ya? C1. C1. Maka C1 salah. Karena distinguish itu bukan C1 Bapak Ibu. Tidak bisa turun level ya. Oh, distinguish itu C2 ya, Sir? Apa itu? Distinguish itu C2 kan, Sir? C2. Identify ya? Iya. Jadi kata distinguish di sini ya dia masuk ke C2 teman-teman. Maka dalam hal ini yang hot dia kita eliminasi. Yang ini tadi sudah kita eliminasi. Sama explain. Explain lah. Sekarang identify the linguistic components. Di sini ada linguistic features. Specific text in the form of Ya, yang membedakan opsi A dan C, KKO-nya yang pertama. Lalu, ya bagian yang dijelaskan. Di sini kan basic kompetensinya ada beberapa bagian ya. Ada social function, text structure, ada linguistic features. Nah, apakah dalam hal ini linguistic features ini sama nggak ini dengan linguistic components? Menurut teman-teman bagaimana? lain. Beda, Sir. Beda? Saya sama. Sama ya? Sama, Mister. Sama kayaknya. Sama ya? Kan jadi satu itu. Linguistik berarti kan semuanya mencakup. Ya, Bapak Ibu ya. Memang untuk level KKO ini teman-teman ada beberapa sumber yang berbeda. Ada yang mengatakan identify itu masuk C1, ada juga yang mengatakan masuk C2. Oke, oleh karena itulah di sini saya lebih condong menjawab C. Bapak Ibu banyak menjawab apa di sini? Saya apa? Alpha. Alpha ya. Identify itu C2 bukan, Mister? Iya, semestinya ini juga masuk C2 ini. Coba sebentar ya, kita Terus lihat. dia linguistic component, oh beda ya? Sama feature. Linguistic komponen itu tuh yang maksudnya kalau
Iya, saya baca soalnya gitu karena sama-sama linguistik, identify, Iya. saya tulis aja. C itu di situ C. Cek jawabannya. Oh, itu sudah. Ya Bapak Ibu ya, jadi memang ini apa dia kadang mengenai masalah kakao ini karena ada beberapa yang berbeda memang ya, berbeda satu dengan yang lainnya. Oke, jadi di sini saya lebih condong ke opsi C Bapak Ibu. Oke teman-teman ya. Jadi di sini jawaban dari saya adalah Charlie. Kalau yang C cuman satu, sir, textual structure. Sedangkan yang lainnya banyak bagian-bagian. Ya, memang bisa Mungkin seperti bisa itu. masuk linguistik Teman-teman komponen. ya. Indikator itu bisa banyak dia. Ya. Jadi indikator bisa banyak, bisa beberapa kalimat gitu. Ya. Jadi salah satu dari bagian basic competence itu. Itu ya. Jadi bisa juga umpamanya kita membuat indikator, kita buat beberapa indikator ya, menjabarkan beberapa bagian ini, bagian dari basic competence seperti itu ya. Di sini juga yang lainnya kan rata-rata satu semua ini, semuanya satu materi, satu bagian ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya, soal nomor 46. Ya, soal nomor 46. James is late to work today because he doesn't get his 7 a.m. bus. Ya, maka di sini kita perhatikan opsi jawabannya semuanya dalam bentuk conditional sentence. Ya, sebagaimana yang pernah kita bahas, jika kita membuat kalimat conditional sentence maka adalah berbalik ya, positif negatif negatif positif. Jika di sini dia terlambat, ya, maka dalam conditional sentence-nya dia tepat waktu. Ya. Jika di sini dia he doesn't get his 7 a.m. bus, maka di conditional sentence-nya dia bisa mendapatkan. Okay. Oleh karena itulah kita lihat opsi Eko, James got the bus on time. Ya. Jika dia, Kenapa jika tidak James, D, Mister? bagaimana? Silakan diulangi. Kenapa bukan delta jawabannya, Mister? Ya. If James were late at work. Kita perhatikan di sini ya. Jika James telat bekerja atau telat di tempat kerja. Di sini kan sudah telat juga di sini. Tadi kan sudah saya katakan salah satu prinsipnya adalah kita membuat kalimat kondisi itu berbalik ya. Berbalik negatif positif positif negatif dengan faktanya. Itu teman-teman. Eko kayaknya, Sir. Gimana? Eko. Ya, di sini jawabannya Ekonya ya. Eko dia. Eko. Iya, Maka di sini Sir. dikatakan he wouldn't be late to work. Jadi di kalimat conditional sentence-nya dia tidak terlambat. Di faktanya dia terlambat. Di sini ya. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Bentar ya. Ya,
Kita lanjut teman-teman. Ini soal nomor 47. Apa materinya? Yaitu post modifier. Ini sebelumnya sudah pernah kita bahas Bapak Ibu ya, post modifier. Apa ini jawabannya teman-teman? Beta, Sir. Saya B. Beta. 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 Silahkan Bapak Ibu bertanya kalau kurang paham. Sir, dijelaskan lagi post dan pre-modifier. Baik. Cara mudahnya aja ya. Cara mudahnya Bapak Ibu, ya. Kalau ada suara bocor di mute aja ya. Cara mudahnya itu saya ketik aja ya. Letak setelah apa Bapak Ibu? Setelah noun, Sir. Yang Yes, noun. very good. Noun, Sir. Ini ya. Maka kita perhatikan di sini subjeknya apa? Instruction. Instructions. Oke. Printed on the label. Nah, teman-teman, mulai dari kata setelah subjek sampai muncul kata kerja atau to be. Nah, maka dia terletak di sini, teman-teman. Apa itu post modifier? Ya, adalah frasa atau klausa yang menjelaskan kata benda di depannya. Yang menjelaskan ini sebenarnya bisa dihapus ini teman-teman. Nah, gitu ya. The instruction says it should only take a few minutes to cook. Mungkin kadang muncul pertanyaan, instruksi yang mana yang kau bicarakan ini? Instruksi apa maksudmu? Nah, seperti itu ya kan? Instruksi yang dicetak di label. Paham Bapak Ibu? Bapak Ibu pahami juga kata modifier ya. Nanti Bapak Ibu bisa Pre-nya, Mister. gimana? Kalau pre-nya, Oke. Kalau Baik. pre-modifier. Yang post modifier ini sudah paham pembahasannya? paham, Mister. Sudah, Sir. Paham. Baik. Jadi kalau yang pre itu adalah kebalikan dari post modifier. Post modifier diletakkan setelah subjek atau setelah kata benda. Pre modifier diletakkan sebelum kata benda. Sama-sama dia menjelaskan, mendeskripsikan kata benda tersebut supaya lebih spesifik yang mana yang dimaksud. Contohnya, Bapak Ibu ya, saya mengatakan, Mr. Alan, buku itu buku saya ya. Lalu Mr. Alan mengatakan, buku yang mana, Sir? Itu buku yang merah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan buku yang merah. But in English, what will you say? Red book. Red book. Ya. Red book. Maka kata red di sini atau the red di sini adalah pre-modifier. Nah, itu ya. Oh, berarti jadi subjeknya ya, Mister? Gimana? Lebih ke subjek ya jadinya ya. Ya, kalau saya mengatakan dia menspesifikasikan kata benda. Tadi kan sudah saya buat contoh apanya ya, contoh ceritanya, contoh kasusnya. Tadi saya katakan, Mr. Alan, itu buku saya ya.
Lalu karena di situ ada beberapa buku, Mr. Alan berkata, buku yang mana yang kamu maksud, sir? Itu buku yang merah. The red book is mine. Contohnya seperti itu ya. Nah, maka kata the red ini adalah pre-modifier. Karena dia diletakkan sebelum kata benda book. Oke? Oke. Yuk. Kita lanjut. Hukuman yang diberikan kepada siswa apabila diberikan pada saat yang tepat dapat memberikan pengaruh yang baik atau positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah dapat membantu siswa untuk, nah, ini tentang pemahaman aja Bapak Ibu ya. Jadi hukuman itu kita berikan untuk apa itu? Beta. Ya, supaya siswa sadar tentang kekurangan dirinya yang perlu diperbaiki. Silakan Bapak Ibu kalau ada jawaban yang lain supaya kita analisa. Soal nomor 48. Ada yang memilih delta? Lanjut, Mister. Lanjut. Ya, di sini teman-teman kata dengan pasrah di sini ya kurang baik ya. Oke, lanjut soal nomor 49. Nah, ini ya sangat sederhana kalimatnya. Oke. Bapak Ibu, di sini kita dituntut supaya kita ngeh tentang jenis-jenis kata, Bapak Ibu. Jenis-jenis kata in English. Ya. Jadi sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu terdiri dari ya kalimat simple sentence, ada subject, verb. Nah, itu yang pertama harus ada. Namun kita harus memahami bahwa subjek itu bisa berupa frasa. Bisa juga berupa klausa bahkan. Maka teman-teman sebagai guru bahasa Inggris itu kita harus bisa memahami dengan baik apa itu kata, apa itu frasa, apa itu klausa. Ya, word, phrase, clause. Oke, sekarang saya tanya, ini apa ini teman-teman? Unahan, extinction. Bukan. Ini yang sesuai dengan tadi. Apakah ini kata, frasa, atau klausa? Frasa, Bapak Ibu ya. Frasa adalah gabungan beberapa kata yang mengandung makna baru, seperti itu. Jadi di sini frasa ini the extinction of animals, frasa yang berfungsi sebagai subjek. Nah, kepunahan dari binatang-binatang, nah itu belum kalimat itu, masih frasa itu. Oke. Disebab. Maka di sini unbalanced ecosystem. Nah, ini apa ini Bapak Tidak Ibu? seimbangnya ekosistem, tidak seimbangnya ekosistem. Ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan menjadi ketidakseimbangan ekosistem. Nah, di sini belum ada kata kerja, teman-teman. Maka kata kerjalah yang kita butuhkan di sini ya. Jadi kata kerja itu bisa berupa verb ataupun to be. Dari opsi jawaban A sampai D, alfa sampai delta, yang mana merupakan kata kerja, hanya itu saja. Result. Ya. Result. Kata kerja juga teman-teman, rupanya ada yang dia kata kerja frasa ya. Kata kerja yang terdiri dari dua kata. Nah, contohnya make up, ya. Contohnya juga seperti ini result in. Artinya menyebabkan. Ya. Oleh karena itulah di sini ada penambahan s dia ya. Ada penambahan s karena ini subjeknya ini adalah singular noun ya. Ini singular noun teman-teman, the extinction. Di sini tidak ada penambahan s ya. Maka ini sudah tepat.
Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Soal nomor 50, ya di sini ada yang bercerita, maka your appropriate reaction to that text is. Kira-kira kita akan mengatakan apa jika ada teman kita yang berkata seperti ini? Oh, sungguh sebuah cerita yang wah, yang wonderful. Apakah ini tentang cerita yang wonderful, yang luar biasa? Tidak. Tidak. Tidak, itu sakit perut. Alfa kayaknya, Sir. Sakit perut itu dia. Iya, jadi ketika teman kita bercerita tentang sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak mengenakan terhadap dirinya, kita tentu mengatakan I'm sorry So to hear. sorry to hear. Ya, I'm sorry to hear that, ya, Bapak Ibu ya. Ah. Di sini kan dia mengeluh tentang perutnya ya. Tentu Iya. ini adalah dia mengeluh tentang apa yang dia alaminya. Oke, teman-teman. Jadi kita bisa mengatakan I'm sorry to hear that. Ya. So that's it. 15 questions that we have discussed. Ya. Tryout material in our class ya, UPPPG bahasa Inggris. Kelas yang sudah kita bahas selama 2 hari Bapak Ibu, silahkan. Ya, ada beberapa menit lagi kita tinggal. Oke, satu kali lagi teman-teman, terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak Ibu di sini sudah percaya kepada Mr. IDP untuk mengikuti bimbel UPPPG. Saya yakin selain dari target lulus UPPPG Bapak Ibu, tentu ya seharusnya seyogianya ya banyak ilmu-ilmu baru yang Bapak Ibu dapatkan yang bisa nanti diterapkan dalam proses belajar mengajar di sekolah masing-masing. Silakan Bapak Ibu. Satu kali lagi saya harap ya teman-teman semua ya harus dalam kondisi sehat ya, lalu juga mentalnya ya harus yakin, harus percaya diri. Oke, harus cukup istirahat, makan vitamin. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Terus saya mau tanya sebentar. Oh, yes. Silakan. Yang itu tadi, Sir, yang tentang for learning sama as learning itu kan sama, ulangan, kuis, tugas. Yang membedakan apa di bagian apa itu, Sir? For learning sama as learning. Ya, as learning ya. Kalau as learning itu merupakan refleksi. Ya. Contohnya Bapak Ibu sendiri wujudnya ya. Apa wujudnya? Gimana? Wujudnya apa itu nanti, Sir? Wujudnya. Wujudnya itu merefleksi kepada diri sendiri. Contohnya Bapak Ibu mengerjakan latihan soal, lalu saya periksa, saya beritahu salahnya sekian. Lah, Bapak Ibu lalu lihat, oh ternyata saya masih lemah di bagian ini. Maka Bapak Ibu membuat target, membuat strategi, saya harus memperdalam materi ini. Contohnya seperti itu.